direkam. Nah, kita akan mulai pembelajaran materinya. Baik, uraian materi yang pertama adalah perangkat input. Nah, kalau kalian mendengar kata-kata perangkat input, input itu tahu enggak artinya apa? Silakan. Ada nilai tambahan bagi yang bisa. Input. Ada yang tahu mungkin? Ada nilai tambahan untuk yang tahu. Input itu apa kira-kira? Ada? Tidak. Tidak. Oh, baik, akan saya jelaskan ya. Jadi di sini ada perangkat input. Nah, kita harus tahu dulu input itu apa. Input itu adalah masukan. Jadi kalau kita melihat di HP saja, perangkat inputnya HP itu apa kira-kira? Yang pertama adalah touch Touchscreen. Iya, touchscreen. Jadi dengan touchscreen kita bisa mengetik, kita bisa mengarahkan mouse, kita bisa mengarahkan pointer, ya, kita juga bisa main dari situ. Iya, Benda. Nah, berarti touchscreen di HP itu adalah alat input atau perangkat input. Tapi kalau di komputer atau laptop apa saja perangkat input? Yang pertama itu adalah keyboard atau papan ketik untuk memasukkan ketikan atau untuk memasukkan perintah. Yang kedua itu ada yang namanya mouse. Mouse itu untuk menggerakkan pointer dan juga untuk menunjuk. Nah, itu adalah perangkat-perangkat input. Salah satu contohnya lagi kalau yang ada di komputer itu yang berikutnya, kalau itu kan kalau ketikan ya. Kalau yang dimasukkan itu berupa suara, berarti masukan suara itu apa kira-kira? Kalau untuk komputer atau laptop? Mikrofon. Iya, pinter. Mikrofon. Nah, mikrofon ya. Oke, ini namanya siapa barusan yang menjawab tadi? Saya masukkan nilai. Alex. Alek ya. Alek ada tambahan nilai. Nah, Alek. Jadi yang mengikuti materi pembelajaran nanti akan berkesempatan untuk mendapatkan nilai tambahan. Ini harapan saya. Jadi yang aktif harus diberikan penghargaan ya. Harus diberikan penghargaan ini. Nah, baik, kalau masukannya itu berupa sensor, ada yang tahu enggak kira-kira? Biasanya di film-film Jackie Chan atau film-film 007, James Bond itu ada. Masukannya itu berupa sensor. Ada yang tahu enggak kira-kira apa kira-kira sensornya? Sensor apa itu? Ada tambahan nilai juga. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Misalnya salah satu contohnya itu adalah sensornya adalah sinar laser biasanya kalau untuk apa? Penjagaan ketat terhadap suatu barang gitu ya biasanya ya. Biasanya di bank itu kan ada sinar laser yang kalau dia itu disenggol atau terputus koneksinya karena ada orang yang lewat, maka akan langsung mengaktifkan sirine dan mengaktifkan untuk pertahanan dari ruangan brankas tersebut. Ya, Benda. Nah, berarti sensor yang berupa cahaya sinar laser itu adalah termasuk perangkat input. Nah, seperti itu. Ya, begitu perangkat inputnya itu mendeteksi suatu sonar atau mendeteksi suatu kegiatan yang bisa memicu mengaktifkannya, maka akan langsung memberikan reaksi. Itu perangkat input ya. Ada juga perangkat input yang berupa lembaran foto. Apa Pak kira-kira? Kita mau memasukkan lembaran foto itu ke komputer. Jadi fotonya sudah ada, terus mau kita masukkan ke komputer. Berarti perangkat inputnya apa kira-kira, ada yang tahu? Ada yang tahu? Pernah lihat scanner? Printer yang ada scannernya? Iya, pernah. Ya, pernah. Ya, itu termasuk. Jadi scannernya itu kita naruh foto atau naruh gambar atau bahkan mungkin naruh uang ya untuk bisa di scan, dimasukkan ke komputer. Itu berarti scanner itu termasuk alat input karena memasukkan data. Datanya berupa gambar, itu bisa gambar uang, bisa gambar poster, bisa gambar foto dan lain sebagainya. Itu termasuk perangkat input.
Baik, kita akan membahas materinya. Perangkat input komputer, perangkat masukan atau input device adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data dan memberikan perintah pada komputer untuk digunakan pada proses lebih lanjut. Beberapa perangkat masukan tersebut adalah A. Keyboard. Ini bisa dibaca sendiri nanti ya. Jenis-jenis keyboard ini ada QWERTY, Dvorak, Glockenberg. Nah, jenis-jenisnya. Nah, ini adalah keyboard QWERTY. Ini yang paling umum digunakan, yang paling sering kita pakai. Nah, kalian sudah punya modul perakitan komputer ya. Nanti untuk materi yang tidak saya jelaskan tadi itu perlu dibaca supaya mempercepat saja. Ini makanya saya lanjutkan ya. Keyboard QWERTY, kalau saya perbesar di sini, keyboard QWERTY itu yang sering kita pakai. Nah, di sini ini ada Q W E R T Y. Nah, ini disebut keyboard QWERTY. Nah, kalau yang di sini A S D F G H J K L titik koma. Nah, ini adalah keyboard yang paling sering dipakai oleh orang Indonesia juga ya, keyboard QWERTY. Ini kalau saya perbesar lagi ini. Nah, ini yang kelihatan ya. Di layar HP kalian kelihatan ya. Ada Q W E R T Y A S D F. Nah, ini berarti keyboard QWERTY. Baik, ini adalah keyboard QWERTY. Keyboard yang biasanya dipakai adalah keyboard jenis QWERTY yang bentuknya ini mirip seperti touch pada mesin tik. Keyboard QWERTY memiliki 4 bagian, yaitu typewriter, key, numeric key, functional key, special function key. Typewriter key ini berarti yang mulai dari ini ya, mulai dari 1 sampai Z ini lengkap di sini ya. Kemudian numeric key, jelas ini numeric key. Jadi untuk nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai 0. Functional key. Nah, ini ada di atasnya F1, F2 sampai F12. Ini adalah fungsi ya. Functional key. Special function key, ya, ini berarti ada fungsi-fungsi khusus yang ada di sini ya. Fungsi-fungsi khusus. Berikutnya mouse. Mouse ini yang sedang saya pakai untuk menggerakkan ini ya, yang menggerakkan pointer ini ya, adalah salah satu unit masukan input device. Fungsi alat ini adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Nah, ini saya paling suka pakai mouse daripada pakai touchpad. Ini pakai touchpad yang sedang saya gerakkan ini touchpad, tapi kalau pakai mouse ini bisa lebih leluasa. Biasanya kalau untuk main game atau untuk membuat suatu pekerjaan yang membuat desain, ini membutuhkan yang namanya keyboard. Nanti dibaca sendiri nanti. Kemudian touchpad. Nah, touchpad ini yang ada di laptop yang sedang saya gunakan sekarang. Nah, ini saya sedang pakai touchpad. Unit masukan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop dan notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Selain touchpad adalah model unit masukan yang sejenis, yaitu pointing stick dan trackball. Lagi nanti pointing stick dan trackball. Berikutnya ada lagi light pen, adalah pointer elektronik yang digunakan untuk modifikasi dan mendesain gambar dengan screen atau monitor. Nah, ini contoh untuk light pen. Kayaknya dia bisa menggambar langsung di layarnya. Enak kan ya? Jadi jauh lebih cepat. Ada lagi joystick dan games pedal. Alat ini biasanya digunakan pada permainan atau game pada komputer. Joystick biasanya berbentuk tongkat, sedangkan games pedal biasanya berbentuk kotak atau persegi terbuat dari plastik dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Nah, ini namanya joystick. Stick itu artinya tongkat ya. Nah, berarti yang bentuknya ada tongkatnya. Tapi kalau games pedal ini ya, biasanya kayak gameboard dan lain sebagainya itu ya. Itu games pedal. Ada lagi masukan berupa barcode. Nah, ini kalau kalian sering menjumpai ini yang ada di DM, yang ada di Indomaret, yang biasanya ada sinar merah itu ya. Jadi kalau ada kode barcode-nya dimasukkan ke sinar merah, nanti akan bunyi klik tit gitu ya. Terus langsung masuk angka-angka itu, tidak perlu kita mengetikkan satu persatu karena digitnya ada 16. Jadi nanti ada yang 16, ada yang 22, ada yang 25, banyak sekali.
Barcode ini termasuk unit masukan. Ini paling sering dipakai untuk untuk absensi atau untuk belanja barang, karena banyak sekali, tidak mungkin kita nginput satu-satu. Padahal satu produk itu kode barcode-nya itu ada yang sampai 16 digit. Lama sekali nanti. Tapi kalau pakai barcode tinggal diarahkan, tit, maka angkanya sudah masuk muncul, langsung harganya berapa, totalnya berapa, ada diskon apa enggak, itu semuanya langsung masuk. Itu adalah barcode. Nah, ini barcode bentuknya. Ini barcode yang sederhana, ini barcode tangan. Ada juga barcode yang di atas meja, barcode stand, itu bisa. Jadi ini adalah kode barcode-nya yang akan dibaca. Ya. Berikutnya ada lagi scanner. Nah, ini yang tadi sudah kita bahas, yaitu sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Ya, nanti bisa dibaca sendiri supaya lebih paham. Ini adalah contoh scanner. Kita buka tutupnya, kemudian kita taruh gambarnya atau teksnya, lalu kita tutup, kemudian kita klik tombol scan yang ada di komputer atau yang ada di tombolnya yang ada di sini. Bisa pakai macam-macam, bisa pakai ini, bisa pakai tombol yang ada di komputer. Nanti akan langsung proses gitu ya. Itu adalah proses untuk mengambil gambar atau istilahnya pemotretan dalam. Nanti gambarnya yang di-scan nanti akan langsung muncul di komputer. Berikutnya kamera digital. Loh Pak, kamera digital kok masuk alat input? Iya, karena untuk mengcapture gambar, untuk mengambil gambar, kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam komputer untuk diolah. Entah itu ditambahi dengan backgroundnya diganti, atau mungkin dicantikkan lagi orangnya, digantengkan lagi orangnya, bisa. Terus dibersihkan biar gambarnya itu tidak buruk, itu bisa. Kamera digital. Nah, ini ya salah satu contohnya Sony Cybershot. Ini sudah kategori bagus kalau mereknya Sony, apalagi ini sudah kategori Cybershot. Ini sudah kualitasnya bagus. Tapi biasanya sekarang HP-HP itu sudah kualitasnya mendekati ini. Apalagi kalau HP-nya yang bagus-bagus, ini sudah mendekati Sony Cybershot. Ada juga yang kamera DSLR itu kualitasnya masih bagus, masih di atasnya lagi. Tapi kalau untuk HP-HP yang sudah menggunakan AI, istilahnya artificial intelligence atau kecerdasan buatan, maka hasil kameranya juga bisa disandingkan dengan kamera-kamera DSLR yang harganya sampai 10 juta, 15 juta, itu sudah bisa, karena fitur-fitur tersebut sudah dimasukkan juga ke dalam HP. Jadi sekarang HP itu sudah merajai, bahkan sampai menyaingi kualitas-kualitas tinggi yang ada di kamera DSLR atau kamera pocket seperti ini. Ini namanya kamera pocket. Pocket itu saku, berarti kamera yang mudah untuk dimasukkan di saku. Namanya kamera pocket, ya. Mikrofon, lah ini yang tadi sudah kita bahas, yaitu untuk masukkan suara adalah mikrofon. Graphic pad, nah ini biasanya menggunakan teknologi komputer aided design, dapat membuat rancangan bangunan dan lain-lain menggunakan graphic pad. Nah, ini graphic pad ya. Jadi papan untuk membuat grafik-grafik ini kita bisa menggunakan ini. Jadi ini ada pulpennya, kemudian kita bisa menggambar di sini, hasilnya langsung masuk di komputer. Baik, ini sudah sampai di rangkuman, nanti bisa dibaca lebih lanjut untuk rangkumannya. Tes formatif. Baik, ini ada tes formatif, nanti bisa dikerjakan. Untuk sekarang berarti tes formatifnya ini ya. Jelaskan fungsi dari media input. Yang kedua, jelaskan 5 jenis alat input beserta fungsinya. Nah, ini berarti masuk di tugas. Tapi nanti ini akan saya masukkan di ini aja ya, di grup ya. Oh, ini ada halaman 23, berarti tes formatif halaman 23, gitu aja nanti tugasnya ya. Nah, mungkin ini supaya kalian ada kesempatan untuk membaca materi yang tadi saya lewati, untuk kalian pelajari lebih dalam. Ini untuk Google Meet-nya bisa diakhiri dan kalian pelajari untuk bisa mengerjakan tugasnya. Jangan lupa dikumpulkan hari ini supaya nanti nilainya bisa
bisa maksimal. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan? Tidak. Tidak ya. Baik, saya absen dulu. Di sini ada namanya Alek Ferdiansyah. Ada anaknya ya? Ya. Alvin Avandi, ada anaknya? Ada, Pak. Daniel Kase, ada anaknya? Ada. Ringga Adi Purwanto, ada anaknya? Rofik Dwi Saputra, ada anaknya? Ada, Pak. Ya, berikutnya Yuda Adita Pramana, ada ya? Ada. Baik. Nah, ini akan saya akhiri supaya kalian bisa segera membaca modul yang atas itu tadi dan mengerjakan tugasnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.